Pertumbuhan adalah proses pertambahan volume dan jumlah sel sehingga ukuran tubuh makhluk hidup tersebut bertambah besar. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan menuju kedewasaan melalui proses pertumbuhan dan diferensiasi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama itu nutrisi. Kualitas dan kuantitas nutrisi akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Yang kedua, cahaya matahari. Tanaman sangat membutuhkan cahaya matahari untuk berfotosintesis. Yang ketiga, air dan kelembapan. Air sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Tanpa air, makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup. Air merupakan tempat berlangsungnya reaksi-reaksi kimia di dalam tubuh. Kelembapan mempengaruhi keberadaan air yang dapat diserap oleh tanaman, mengurangi penguapan. Kondisi ini sangat mempengaruhi sekali terhadap pemanjangan sel. Yang keempat, suhu. Suhu memiliki pengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Mempengaruhi terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tanaman akan tumbuh dan berkembang dengan optimal bila kondisi tanah tempat hidupnya sesuai dengan kebutuhan nutrisi dan unsur hara. proses perkecambahan biji merupakan tahap awal pertumbuhan tumbuhan dari biji atau spora. Pada tahap ini, biji yang semula dalam keadaan dormansi atau tidur akan mengalami perubahan fisiologis yang menyebabkan pertumbuhan embrio menjadi tumbuhan muda. Proses perkecambahan diawali dengan penyerapan air dari lingkungan sekitar biji. Kemudian, sel-sel embrio membesar akibat penyerapan air yang disebut tahap imbibisi. Setelah biji bangun dari masa dormansi, embrio dalam biji mulai tumbuh setelah menyerap air dari lingkungan sekitar, memicu hormon dan enzim untuk bekerja sehingga embrio dalam biji mulai tumbuh. Pada gambar ini menjelaskan struktur biji dan menunjukkan struktur biji yang kami amati, yaitu biji kangkung. Yang pertama ada bagian kotiledon, yaitu organ cadangan makanan pada biji tumbuhan yang menjadi calon daun. Kemudian yang kedua ada plumuli, yaitu calon daun dan batang yang terletak di ujung epikotil. Yang ketiga ada bagian epikotil, yaitu bagian embrio di atas poros embrio yang akan menjadi bakal batang. Kemudian ada hipokotil, yaitu bagian embrio di bawah poros embrio yang berkembang menjadi batang. Setelah itu ada radikula, yaitu calon akar pada embrio yang terletak di ujung hipokotil. Selanjutnya ada hilum, yaitu bekas tempat melekatnya biji pada buah. Mikropil, yaitu lubang kecil pada biji tempat embrio keluar saat perkecambahan. Setelah itu ada testa, yaitu lapisan keras luar biji yang melindungi embrio dan endosperma dari cedera, infeksi dan kekeringan selama dormansi. Yang terakhir ada endosperma, yaitu cadangan makanan bagi embrio tumbuhan. Jadi, pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang cara membuat hidroponik tumbuhan kangkung dan juga kami akan memberikan perbandingan antara penggunaan 4 varian cairan kepada tumbuhan kangkung yang kami tanam melalui hidroponik. Di sini kami menggunakan 4 botol dengan takaran 100 ml. Terdapat 4 botol yang kami gunakan sebagai wadah tanaman kangkung. Wadah yang pertama kami beri pupuk mikronutrien, lalu wadah kedua kami beri pupuk makronutrien, wadah yang ketiga kami beri pupuk mikro dan makronutrien, dan wadah yang terakhir kami hanya beri air biasa. Hasilnya setelah 5 hari pemindahan bibit kangkung ke dalam wadah yang kami beri cairan mikro dan makronutrien mengalami perubahan yang signifikan sekitar 16,5 sampai 16 cm, dan dibandingkan dengan wadah yang berisi cairan mikro dan makronutrien yang dicampur dan wadah yang berisi air biasa yang tingginya hanya 14 sampai 15 cm.
Dan pada hari yang ke-10, Jadi, pada video setelah ini pemindahan menunjukkan bibit pada ke hari dalam pertama, kami wadah yang menanam kami beri cairan mikro dan makronutrien yang kangkung secara terpisah mengalami perubahan yang signifikan sekitar 17,5 sampai 20,5 cm dan dibandingkan dengan wadah yang berisi cairan mikro dan makronutrien yang dicampur dan wadah yang berisi air biasa yang tingginya hanya 16,5 sampai 15,5 cm. Dan pada hari yang ke-15 setelah pemindahan bibit kangkung ke dalam wadah yang kami beri cairan mikro dan makronutrien yang terpisah mengalami perubahan yang signifikan sekitar 25 sampai 27 cm dan dibandingkan dengan wadah yang berisi cairan mikro dan makronutrien dicampur dengan wadah yang berisi air biasa yang tingginya hanya 21 sampai 20 cm.